Lanjut lagi tuh ada pundi. Banyak sekali menanyakan, Mbak, ada pundi ada isi lapangannya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kalian, makin kuat mental pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, banyak sekali yang bertanya kepada saya, Mbak, pinjol apa yang wajib diwaspadai di bulan Agustus ini? Nah, saya coba akan jabarkan satu persatu berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap curhat kalian. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gamai. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya, seperti biasa di awal informasi dari beberapa postingan teman-teman yang mungkin hal ini sama seperti kalian. Tapi ada satu hal yang sangat saya tidak anjurkan ketika kalian membuat postingan. Yang mana sebenarnya kalau kalian posting seperti ini, kalian sama aja menjerumuskan diri kalian sendiri. Nah, jadi seperti ini curhatannya teman-teman ya. Sebenarnya sih dia ingin bertanya, tapi dalam pertanyaannya itu malah akan menjerumuskannya. Jadi seperti ini, saya galbay Shopee 3 juta, di form 400.000, aku laku 400, ada modal 2,5 juta, rocap 300.000, loan bung dana 2 juta, FOJ 1,5, UATAS 500.000, KTA Kila 1 juta, yang paling besar Superbank 10 juta. Sekarang sudah tidak ada teror ke WA dan SMS, tapi masih ada yang spam telepon. Semuanya sudah telat di atas 6 bulan lebih. Terpaksa galbay karena nggak bisa melunasinya, langsung jadi bertahap satu persatu. Tapi jadi pertanyaan, kok sama sekali tidak ada FC lapangannya dari semua APK itu, padahal dulu gencar banget ancam mau datang. Sampai sekarang tidak ada sama sekali teror apapun dan tidak ada yang datang. Apakah FC lapangan itu datangnya ketika galbay di atas 1 tahun atau gimana? Nah, sebenarnya sih dia ingin bertanya ya, dengan keheranannya kenapa tidak ada DC padahal udah 6 bulan galbay. Nah, sebenarnya yang model seperti ini tidak perlu ya teman-teman ya, tidak perlu dibuatkan status ataupun bertanya di media sosial. Cukup kalian cari sendiri saja. Karena apa? Hal yang seperti ini kalau kalian menggunakan akun kalian sendiri, sudah otomatis kalian akan dikejar nantinya. Yang awalnya sudah adem anyem, sudah tenang, kitanya sudah nggak berpikir ini itu, nanti malah bikin tambah ruwet lagi karena postingan seperti ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya harapkan kalaupun kalian punya permasalahan apapun ya, seandainya saat ini hutang kalian banyak bertumpuk-tumpuk dan saat ini kok nggak ditagih ya, mohon jangan tanya kepada siapapun, mohon jangan buat posting apapun, karena dengan sendirinya kalian memancing DC untuk menagih kalian. Karena apa? Kalau kalian tidak ditagih, kuncinya cuma satu aja, berarti ada target besar yang sedang mereka kejar. Yang pertama, yang kedua lagi, berarti kalian orang yang ngeyelan atau susah untuk ditagih. Percuma nagih kalian karena tidak akan bisa dibayar juga, habis tenaga, habis waktu, habis biaya, atau tidak akan kembali apapun. Jadi kalian bukan target. Terus lagi yang terakhir, biasanya kalian sudah dikelompokkan menjadi orang-orang yang akan ditagih setelah beberapa bulan kalian galbay. Biasanya setelah kalian galbay 1 bulan ini, terus nanti di 3 bulan kemudian baru kalian akan ditagih. Nah, biasanya seperti itu. Jadi tidak usah kepo teman-teman ya. Intinya kalian pastikan aja mana pinjol-pinjol yang seandainya ini besar. Kalau kalian tahu, oh ya ini pinjolnya besar, ini ada isi lapangannya. Tahu lagi, oh ya ini pinjolnya besar, ada isi lapangannya. Berarti kalian kalau seandainya belum bisa membayarkan, sewaktu-waktu nanti ditagih, kalian tinggal siapkan yang besar ini aja. Yang lain abaikan dulu ya. Karena apa? Kalian sudah kuat mental kok. Kalian sudah tahu cara menghadapi kalau keluar kondar. Kalian sudah siap sedia dengan apa yang terjadi. Dan yang kalian fokuskan sekarang ini adalah menambah wawasan, menambah informasi, dan siap sedia apapun yang akan terjadi. Udah itu aja ya. Jadi nggak usah pasang status yang aneh-aneh yang memancing kalian untuk dikejar DC lagi gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman membahas tentang pertanyaan dari banyak teman-teman yang, Mbak, bulan Agustus nih kok agak-agak adem anyem nih ya Mbak ya, kira-kira apa yang perlu diwaspadai? Nah, saya coba untuk cari dari beberapa informasi dari teman-teman yang curhat kepada saya. Yang pagi ini banyak sekali saya sudah balasin DM kalian di Instagram. Mohon maaf sekali kalau belum ada yang terbalaskan. Semua ini atas keterbatasan saya
saya, dan insya Allah akan saya balas satu persatu di waktu-waktu saya lainnya lagi nanti. Gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi, jadi di sini saya sudah catatkan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 yang saat ini paling banyak dipertanyakan sama teman-teman. Terus ada lagi updatean terbaru tentang DC lapangan yang mungkin kalian perlu tahu ya. Jadi yang pertama itu pinjol yang perlu kalian waspadai itu adalah ada modal. Saat ini sudah ada beberapa orang yang menginformasikan baik di Surabaya ataupun di Jabodetabek ada modal sudah banyak menagih kepada teman-teman, bahkan datang ke tempat kalian. Ada beberapa orang lagi yang menginformasikan di Jakarta ada modal juga sudah datang ke tempat mereka. Berarti sudah fix ini ada modal, DC lapangannya sudah mulai turun ke lapangan ya. Dan yang datang itu adalah pihak ketiga. Oke, lanjut lagi itu ada Kredivo. Sekarang masih gencar-gencarnya lagi. Biasanya ada seorang teman yang mengatakan galbay di Kredivo DC-nya masih baik. Kemudian galbay di Kredivo 1 bulan itu paling 1 kali datang. Sekarang ini Kredivo sudah banyak menyewa orang dari Ambon. Ada yang menginformasikan 1 minggu datangin 4 kali. Terus saya sampaikan kepada mereka, badannya besar, orangnya sangar, belum tentu dia mampu melakukan kejahatan kepada kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah tetap tenang. Siapapun yang datang layani baik, siapapun yang datang minta identitasnya. Kalau kalian belum bisa bayar, jangan tunjukkan ketakutan kalian kepada mereka, karena kalau kalian tunjukkan sifat dan ketakutan kalian kepada mereka, itu akan membuat kemenangan di mereka dan akan terus mengintimidasi kalian. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman, itu ada Aku Laku. Informasinya Aku Laku lagi gencar-gencar sekali, bahkan ada yang keluar kondar sampai pimpinan perusahaan. Sebelumnya saya sampaikan Aku Laku ini belum pernah seperti itu ya. Jadi ada seorang teman yang menginformasikan sampai ke bosnya ini Aku Laku menagih, berarti saat ini sudah keluar kondarnya sangat jauh. Dan saya yakin pasti ini DC-nya DC rekrutan baru. Jadi kalau udah model seperti ini, simpan semua bukti-buktinya, laporkan kepada OJK. Ingat, wajib lapor kepada OJK apapun itu bentuknya beserta dengan bukti-buktinya, sekecil apapun laporan kalian, tetapi kalau banyak orang yang melaporkannya pasti akan ada tanggapan dari OJK untuk kalian, gitu ya. Lanjut lagi ada Superbank. Banyak sekali yang menginformasikan Superbank ini penagihannya keluar kondar dan barbar. Ingat ya, sebenarnya Superbank ini bukanlah pinjol, tapi dia adalah bank digital sama seperti Neobank, Jago dan lain-lainnya. Tetapi saat ini paling gencar ini Superbank menagih sampai keluar kondar. Hal yang seperti ini sebenarnya sebagai bukti ya buat kalian untuk melaporkan bank-bank yang seperti ini kepada OJK. Bisa di blacklist ataupun bisa dibekukan operasionalnya karena perusahaan mereka adalah perbankan. Lanjut lagi itu adalah Cairin, sama halnya seperti dengan Aku Laku. Cairin juga mulai naik-naik ya. DC lapangannya mulai rame saat ini teman-teman ya. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan sudah beberapa bulan tidak datangin DC, tapi ada yang baru galbay 1 bulan sudah datangin DC. Nah ini saya sampaikan DC-nya ini pasti DC bayaran. Kemudian wilayah kalian pasti dekat dengan lokasi si DC ini, sehingga DC-nya nagih. Jadi tidak bisa dipukul rata. Cuma saya informasikan kepada kalian Cairin saat ini DC-nya sudah mulai menyebar. Lanjut lagi Dana Rupiah. Sebelumnya Dana Rupiah saya informasikan kepada kalian dibekukan usahanya oleh OJK akibat adanya pelanggaran-pelanggaran, tetapi ternyata penagihannya mulai naik lagi. Sebelumnya Dana Rupiah ini konsentrasinya kepada orang-orang yang galbay 3 tahunan, itu DC-nya datang. Tapi saat ini kemungkinan besar DC lapangannya sudah ditarik, tetapi untuk penagihan sampai keluar kondarnya mulai meningkat lagi ya. Jadi kalau yang galbay di sini tidak perlu kalian takutkan sekali. Ingat saja kunci dari pinjol sudah keluar kondar berarti lunas. Ibaratnya sebar data berarti lunas, gitu ya. Lanjut lagi tuh ada pundi. Banyak sekali menanyakan, Mbak, ada pundi DC lapangannya nggak? Ada pundi masuk ke dalam SLIK OJK nggak? Ada pundi ternyata sudah mulai masuk ke dalam SLIK OJK teman-teman ya. Untuk DC lapangan ada yang didatangin DC, ada yang tidak. Berarti ada pundi ini kategorinya hampir sama dengan ada modal. DC lapangannya dari pihak ketiga, tetapi tidak sebanyak ada modal. Ya, ada pundi masih random-random sedikit, ada DC lapangan tapi tidak terlalu banyak.
Itu kategori random ya. Kemudian lagi ada rupiah cepat. Sama halnya dengan sebelum-sebelumnya, rupiah cepat ini sedikit barbar ya. Sebelumnya sudah disanksi oleh OJK, otomatis mereka akan mencari keuntungan karena harus membayarkan denda kepada OJK akibat dari pengaduan kalian. Nah, saat ini rupiah cepat mulai barbar DC, lapangannya masih sekitar Jabodetabek. Ingat saja kalau DC masih WA, mau datang, sudah depan rumah, sudah di rumah RT RW, sudah bawa ini itu, ingat saja kalau ancamannya masih bentuk seperti itu berarti DC-nya belum datang. Ingat sekali DC sejauh ini sampai detik ini kalau datang dia pasti sudah muncul depan rumah kita ataupun di pagar rumah kita. Nah, itu bentuk DC. Ya, kalau masih ancaman berarti itu bukan DC. Itu hanya DC-DC cemen yang ada di dalam kantor. Tapi kalau DC yang di luar kantor itu adalah DC yang datang di tempat kalian. Gitu ya. Lanjut lagi kredit pintar. Nah, kredit pintar ini sebelumnya sudah saya pernah bahas ya. Kalau bisa kasih dulu pelajaran buat kredit pintar ini, buat kalian yang galbay, kalau tidak dibayarkan 1 hari aja untuk 1 Indonesia mungkin sudah langsung kolaps itu perusahaannya ya. Tetapi perlu diperhatikan, setiap apapun ancamannya, pancing DC-nya untuk menyebutkan nama aplikasinya. Kemudian kalian screenshot, kemudian laporkan. Ingat saja segala bentuk laporan kalian itu kirim ke DC-nya. Kalau seandainya DC mengatakan seperti ini, ala percuma lapor kepada OJK, kepada polisi, toh nggak akan ditanggapi. Nah, ini karena pernah ada nih kutipan seperti ini teman-teman saya yang ngadu ke saya ya. Terus jawab lagi DC-nya, saya tidak peduli, yang penting saya punya hak untuk dilindungi. Kamu berbuat seperti ini berarti siap untuk dilaporan. Ingat, kalau DC-nya buat seperti itu jangan nyali kalian ciut. Karena apa? Sebenarnya DC itu juga ciut ketika dia laporkan kalian kepada OJK atau kepada polisi. Gitu teman-teman ya. Nah, bukan saatnya lagi untuk melemahkan diri kalian atau melemahkan mental kalian. Posisi kalian saat ini mau bayar kok, hanya sedang menunggu waktu. Jadi kalau kalian saat ini diancam, ancam balik lagi DC-nya untuk kesembuhan mental kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.